Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Dengan sebuah harapan tentunya, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah juga Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalaskannya dengan balasan-balasan yang lebih baik lagi. Juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, ya, tetaplah menjadi yang selalu always dan tidak pernah never bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download, ya. Yang berkenan, ya, itu monggo, bahkan bukan saja dimonggokan tapi sangat dimonggo-monggokan. Monggo itu bahasa halusnya Jawa, dipersilahkan, ya, untuk men-share kajian-kajian ini, tetapi linknya, ya, linknya. Dan semoga itu bisa menjadi catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam dakwah. Jadi kalau sholawatmu mampumu hanya share dari link ini, ya nggak apa-apa, silahkan di-share saja. Kalau yang lain-lain mungkin belum mampu, ya ambil semampumu apa. Sholawat apa yang bisa kamu berikan dalam dakwah Islam, ya. Tapi jangan diunduh, jangan dipotong-potong nggak karuan, terus diunggah lagi sakarpe dewe semaunya sendiri, jangan, ya. Selanjutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, terima kasih atas doa-doa baiknya, ya. Banyak sekali aku didoakan yang baik-baik. Aku akan mengembalikan juga itu semua dengan cara mendoakan kamu juga. Semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Dan kita sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Belum ada perubahan, masih tetap dingin dan masih tetap mentari belum juga menunjukkan wajahnya, ya. Jadi mungkin agak gelap sedikit nanti hasil shootingnya, tidak masalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lampu sudah dinyalakan semuanya. Oke, logika tanpa logistik nggak jalan, maka logikanya dipenuhi, logistiknya dipenuhi dulu. Biar logikanya jalan. Bismillah. Mampir ngombe kali ini tajuknya apa, ya? Kita sudah pernah bahas silogisme, ya, 1 tahun lebih. Coba kamu cari nanti 1 tahun lebih, karena aku pindah kontrak ke sini sudah 1 tahun lebih, dan silogisme itu kita kaji waktu masih di kontrakan yang lama. Kan sekarang yang geblek kan semakin bertambah. Ya. Ada yang bilang bahwa Yesus itu bukan Isa. Itu yang di Al-Quran itu Isa, yang di Alkitab itu Yesus itu bukan Isa, gitu. Ya. Fenomena itu kan semakin menjadi-jadi karena kegeblekannya nggak ngerti duduk permasalahan. Kemarin itu aku nggak sengaja, ya, ada yang masuk itu sebuah video bagus dari seorang pendeta, dan aku suka, terlepas aku setuju atau tidak setuju itu lain hal, ya.
tetapi aku suka cara berpikirnya sehingga aku sering ya mendengarkan khotbah-khotbahnya, dan aku beberapa kali menghadiri khotbahnya langsung. Jadi aku masuk bukan menyusup ya, karena aku daftar resmi. Aku daftar resmi ke panitia dan aku masuk. Jadi ke itu, tapi bukan gereja, seperti dom gitu ya. Dom. Dan aku menyaksikan kajiannya langsung. Ya. Dan aku tahu diri dong. Aku hanya ingin tahu bagaimana mereka berpikirnya. Artinya ketika terjadi proses tanya jawab itu aku hanya jadi pendengar yang baik saja, tidak ikut bertanya ya. Aku tetap menghormati mereka ya, dalam biasanya dikemas dalam bentuk seminar gitu ya. Dan karena itu publis dan aku daftar dan aku ikut gitu. Beliaunya tuh biasanya thunder dengan opung Bigman Sirait ya. Opung Bigman Sirait ini, waduh, itulah tipologi orang Batak ya. Jadi aku itu kan hidup dalam kultur Batak, itu ngomongnya bla-blaan dan nggak ada tedeng aling-aling. Dan kejujuran itu harus dipegang teguh. Aku lihat banyak dengan segala keberaniannya, Opung Bigman Sirait ini kan memberikan kritik kepada para pendeta-pendeta yang yang melenceng gitu kira-kira menurut beliaunya ya. Jadi biasanya tandernya dengan Opung Bigman Sirait. Satu lagi aku juga dulu sering ikuti itu Engkong Stephen Tong ya. Engkong Stephen Tong itu kalau khotbah itu sebetulnya asik, cuman dia itu lebih asik itu dari ranah pengalaman hidupnya, sosialnya saja ya. Karena dia itu seolah-olah khotbahnya rasional, padahal kalau di Uber ya rasionalnya jeglek juga atau mentok juga. Dan kiai-kiai yang seperti dia juga banyak, seolah-olah kajiannya itu rasional itu kiai, padahal kalau ketemu empat mata tak tanya yang jeglek juga itu. Sama Engkong Stephen Tong itu ya begitu. Jadi walaupun begitu aku tetap mau dengarkan karena apa? Ada pengalaman-pengalaman hidup dia yang itu baik. Gitu. Jadi intinya dalam proses menambah wawasan, aku itu banyak belajar dengan siapapun, dengan kiai, dengan ustadz, bahkan aku punya juga guru kan, guru Al-Quranku yang mengajari aku Al-Quran ya. Ada aku manggilnya dengan panggilan keakraban yaitu Cak Ahmad ya. Ada almarhum Gus Panani, ada almarhum Gus Husnul Hadi, dan sekarang ada Gus Hendi ya. Jadi aku belajar kemana saja. Walaupun begitu aku juga masih dengar ya, khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang menurutku menarik seperti yang aku bilang tadi. Jadi nggak alergi. Belajar itu nggak perlu alergi. Ya. Sementara di antara kita itu kadang-kadang kalau ngaji itu maunya ke satu orang, dan itu dari apa ya? Dari habitat dia sendiri. Jadi kalau ada guru, kiai atau ustadz yang di luar habitatnya, dia nggak mau dengar. Itu kan kebodohan, kegoblokan. Gitu, ya. Ya, makanya aku tuh menolak adanya apokrifa. Apokrifa itu sebetulnya dalam cara pandang akademis tidak boleh loh. Apokrifa itu kan keputusan politis. Ini buku yang boleh dibaca, ini buku yang dilarang. Itu keputusan politis itu. Dalam dunia akademis itu nggak ada apokrifa. Contohnya misalkan di kampus kita belajar komunis, itu boleh sebagai ilmu, itu boleh dipelajari. Yang nggak boleh itu ketika diterapkan, itu loh. Beda dipelajari untuk tahu sama diterapkan itu beda. Yang nggak boleh itu diterapkan, dipelajari itu boleh sebagai pengetahuan kok nggak boleh. Buku juga begitu. Ya, peristiwa-peristiwa kanon itu kan akhirnya itu kan
Yang berbicara itu politis juga. Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes yang di ACC, sedangkan ada 17 atau berapa belas yang lainnya itu go to hell, ya, apokrifa, tidak diterima dan menjadi sesuatu yang terpisah gitu. Seharusnya walaupun tidak diterima tapi ya biar saja wis. Orang mau baca mau enggak. Kan kalau kita dapat pengetahuan ya ke kita, nanti kan yang menentukan kita pakai atau enggak gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kemarin itu aku dapat videonya dari Pak Pendeta ini, ya. Videonya ternyata asik juga. Dan itu sejalan apa yang sedang pernah kita bahas sekitar setahun 2 tahun yang lalu tentang silogisme. Ya. Jadi banyak orang keliru, ya, tapi kekeliruannya tetap dia pelihara. Orang di almanak, tahu almanak ya, tanggalan dinding itu masih tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Ya dia memperingati, gitu. Cangkemnya itu masih ngomong bahwa Isa bukan Yesus. Lah kalau Isa bukan Yesus ya nggak usah diperingati. Begitu juga Isa bukan Yesus tapi masih masuk ke dalam channel-channel diskusi comparative religion. Nah, kalau Isa bukan Yesus ya sudah, kamu nggak usah ikut dialog, diskusi atau apapun, karena yang diskusikan itu kan bukan sosok yang kamu anggap sama dengan yang kamu terima. Jadi logikanya itu logika orang gila, nggak linier gitu loh, nggak linier. Seharusnya kan ada diskusi, ada kajian, ada ya ngobrolan, apalah yang namanya itu, saling bertukar pikiran tentang comparative religion. Tiba-tiba dia masuk, tapi dia ngomong Yesus bukan Isa. Lah ngapain juga kamu masuk, orang di situ ngomongin Isa kok. Sedang Isa kata kamu bukan Yesus kok. Ngapain juga? Kan nggak linear itu otaknya. Ya. Oke. Sebelum kita ke sana, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semua. Itu tadi masih introduction itu. Ya, kemarin tajuk mampir ngobrol kita kan memenuhi request dari Muhammad Bintang Ramadan. Lihat, namanya bagus banget ya. Muhammad Bintang Ramadan. Kan cakep kalau nama asli itu dipakai. Oh iya. Ngomong-ngomong tentang nama, itu sebetulnya apakah benar, kalau kita mau konsekuen loh ya, ini teman-teman Kristen khususnya, apakah benar sih sebetulnya ketika Bunda Maria melahirkan sang putra terus dinamai Yesus? Kalau gue pikir kagak ya. Nama itu sudah terpengaruh oleh antropolog Yunani. Yesus itu dari namanya aja itu bukan nama Ibrani itu. Jadi kalau kita mau kenceng-kencengan nih, mau jujur nih, kalau Isa bukan Yesus, ya. Yesus itu sendiri tuh berarti bukan yang dilahirkan Bunda Maria dong. Karena kan tidak mungkin seperti ada orang di saudara kita aku pernah diskusi ringan sama teman-teman dari Papua ya, waktu masih mahasiswa dulu aku lebih senang nyebutnya Irian Jaya sih ya daripada Papua. Itu teman itu terlalu risau atau dalam tanda kutip kenapa jadi begini gitu ya. Kami nggak kenal Pak nama Budi. Jadi kalau anak-anak baca buku, ini buku Budi, ini Ibu Budi, kami tidak kenal, tidak familiar dengan nama Budi. Dari sisi antropologi kebudayaan aku bisa maklumi, karena nggak ada namanya orang Papua itu Budi, itu tidak ada. Kalau di kita ini ya banyak namanya Budi, ada Budi Harsono, Budi Raharjo, banyak, ya. Tapi akhirnya aku jelaskan sebetulnya itu bukan begitu. Ya karena memang yang bikin buku itu dia mengambil keumuman di negara kita ini yang memang banyak
ragam budayanya, nama Budi itu familiar, jadi dia ambil nama Budi, nggak ada tujuan lain-lain gitu loh. Akhirnya dia bisa menerima, dan aku juga menerima keberatan dia. Bagaimana dia mau mengajarkan, dulu buku kan ada, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini adik Budi. Siapa Budi? Mereka tidak familiar, saudara kita yang ada di Irian Jaya sana. Makanya dia tanya ke saya, dan aku jelaskan seperti itu. Ya, seperti itu masalahnya. Nah, sekarang Yesus itu kira-kira coba kamu ngobrol sama orang-orang Israel. Itu nama Israel tidak? Bukan. Yesus itu adalah orang yang hidup dalam lintasan antropolog Israel. Dia tidak bisa dipisahkan dalam Israel sebagai bangsa. Dan sebagai teologis, dia itu tidak bisa dipisahkan oleh Yahudi. Karena Abrahamic faith itu saling terkait satu sama lain. Nah, bisa. Jadi kalau mau jujur-jujuran, ya Yesus juga itu bukan yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Karena tidak mungkin dikasih nama Yesus, itu bukan nama Israel. Kalau Esau, Ishak, nah itu ada kemungkinan. Itu. Ya. Jadi aku coba ngajak kalian berpikir secara exactly. Orang-orang eksak itu kalau berpikir begitu, linear dia. Linear terus konsisten, tidak berubah. Kalaupun berubah nanti harus bisa menjalankan. Kenapa harus berubah? Tapi biasanya yang harus dipegang teguh itu konsisten. Linear dia. Ya. Oke. Kemarin kita bahas tentang adakah Nabi setelah Musa, Ulangan 34:10, dan aku sudah bilang ini pelik diskusinya ya. Pelik diskusinya. Jadi kalau dibawa diskusi ini sangat asik. Apalagi kalau bisa duduk Yahudi, Kristen, Islam ya. Oke, komen pertama masuk dari Soleh kita Gus Pati. Alhamdulillah nyimak kajian Tuhan Guru di hari yang cerah. Semoga mencerahkan kita semua. Salam Isra dari Palu. Oke, matur thank you. Kemudian Assalamualaikum Batam, nyimak Guru di pagi hari yang cerah. Jangan lupa sarapan pagi sebelum aktivis menjemput rezeki. Sehat selalu Guru bersama sekeluarga. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang Ari Prasetyo. Berikutnya Kang Hermes Edison. Kalteng hadir Gus. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam rasional. Kiki PSC dari Rangkas Bitung Lebak Banten, nyimak semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Amin. Amin ya robbal alamin. Matur thank you, terima kasih atur nuhunnya. Berikutnya yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir, nyimak Gus. Salam Isra. Salam Isra kembali ya. Ini yang punya Brebes. Kang Hermana Nata Wijaya, kumaha pawartos nak Kang? Cuman apa ini? Tanda gini sama gini. Oke, terima kasih atur nuhun Kang. Kemudian Syahran Kipari, Kang Syahran menyimak setelah lohor. Wah, berarti hari ini berangin ya. Setelah lohor ya tidak berarti sibuk ya. Tidak terlalu sibuk ya. Biasanya malam baru nyimak. Oke, nggak apa-apa ya, sesuai dengan kesibukan maka disesuaikan saja. Dari Kang Sahran kita ke Kang Anton Double Shop Indramayu. Hadir salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Anto Double Shop ya. Jadi shopnya double. Mantap. Soleha kita Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam hadir nyimak. Oke, matur thank you. Salam untuk keluarga yang ada di Surabaya. Kemudian ini Bapak kita ini Ikhwan Tamim yang punya Tangerang. Hadir salam Isra. Salam Isra juga Pak. Salam juga untuk Ibu, untuk keluarga yang di Tangerang, semoga sehat selalu okay. Kemudian Olel Akhil. Assalamualaikum JM, Saporana baru hadir lagi. Wow. Beda tretetan tibi. Ini mana Mak? Itu bahasa Madura ya, Saporana itu. Sepurone kalau orang Jawa.
Maaf, baru hadir lagi ya. Ya, ini tretetan itu saudara ya dari Madura. Oke, sekelangkong oleh akhil ya. Dora mak kabar beres. Nggak tahu Maduranya mana ini ya, dia nggak tulis ya. Oke, dari Pulau Garam kita ke Kang Didi. Nyimak Gus, oke, matur nuwun. Kemudian Pudi 99 hadir ya Gus, oke. Kemudian Muhammad Bintang Ramadan. Waduh, mantap sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekedar info. Kalau Gus Betik mau punya Torah asli Yahudi tapi nggak ada akses, Gus bisa minta sama Rabbi Yakob Baruk yang tinggal di Manado, Gus. Dia punya Torah asli bahasa Ibrani lengkap dengan terjemahannya. Oke, Muhammad Bintang Ramadan, ya dengar, telingamu dengar. Maka aku jawab begini. Kalau Muhammad Bintang Ramadan punya hubungan baik dengan Rabbi Yakob Baruk yang tinggal di Manado, tolong dong ya mintain Torah yang asli yang ada terjemahannya juga. Nanti kirimkan ke Gus Betik, nanti Gus Betik ganti berapa ongkos kirimnya. Kalaupun memang harus beli, nanti Gus Betik ganti berapa. Gitu. Ya. Ngapain aku kamu suruh-suruh? Kalau memang kamu yang lebih udah kenal ya kamu aja. Itu lebih mudah. Karena kalau aku ke dia, aku harus say hello dulu, perkenalan dulu, basa-basi dulu. Kan repot. Kan mending kamu yang sudah kenal minta. Nanti kirim ke aku. Kalau kamu hadiahkan ke aku, alhamdulillah. Kamu kalau harus ganti berapa ongkosnya, berapa belinya, aku ganti. Kan enak. Gitu. Jadi ambil yang simple gitu loh. Jangan hidup dibikin ribet. Kalau kamu memang kenal, ya, oke itu untuk Muhammad Bintang Ramadan. Itu di apa namanya di Manado ada yang Yahudi memang, cuman kan aku nggak tahu apakah ini yang dimaksud yang orang Indonesia, orang Manado yang beragama Yahudi dan dia ngurusnya sulit itu. Dia ngurus langsung ke Israel sana, harus mendapat restu. Karena apa? Israel itu tidak gampang, makanya kalau ada orang ngaku-ngaku Yahudi rohani itu Yahudi dari Hong Kong. Bagi orang Israel itu stereotip Yahudi, ya Israel, Israel dan Yahudi. Makanya mereka tidak expand, mereka tidak pernah mendakwakan Yahudi itu kepada orang lain. Itu saking begitu tegar tengkuknya dia. Nggak ada. Padahal semua Abrahamic Faith itu seharusnya semangatnya itu didakwakan. Seperti Islam sampaikanlah walau satu ayat. Begitu. Makanya ini apakah Rabbi Sharon yang dimaksud yang itu atau memang orang-orang Israel sana yang sekarang menjadi WNI atau ada keperluan kerja yang mungkin di Manado? Aku tidak tahu. Ya. Cuman aku pernah baca berita ada 2 warga negara kita itu mengurus sampai ke Israel sana dan itu lama mendapatkan izin untuk menjadi seorang pemeluk Yahudi. Begitu ribetnya. Sementara ada yang ngaku-ngaku Yahudi rohani dari Hong Kong. Nggak mau orang Israel ngakui. Karena bagi mereka Israel itu Yahudi, Yahudi itu Israel. Itu stereotip. Ya. Oke, nggak tahu aku ini rabi yang mana ya, apakah yang itu atau ada rabi lain ya. Oh 2 kali si Muhammad Bintang. Assalamualaikum Gus, Muhammad Bintang dari Kemayoran selalu hadir. Untuk yang kaum Sabiin sudah paham Gus. Hanya yang menggajal saya pernah simak penjelasan Rabbi Ishak Kaduri, Rabbi Menahem Genak dan Rabbi Sharon Kleinbaum atau bahwa kaum Sabiin itu menyembah malaikat dan mereka kaum Nabi Yahya. Mereka awalnya sekte Yahudi lalu berpisah seperti kaum Samaritan. Terima kasih Gus. Ya tidak apa-apa, rabi-rabi itu punya pandangan lain. Mungkin saja namanya sama disebut Sabiin, tapi ternyata Sabiin yang para rabi maksud dengan yang Al-Quran maksud itu beda. Karena kalau dia tidak bertauhid, tidak mungkin sama Al-Quran diinformasikan itu menjadi yang jangan tidak ada bersedih hati bagi mereka. Karena tauhid itu harga mati,
Bahkan kan dijelaskan semua dosa itu ada kans untuk diampuni, tapi ketika syirik sudah nggak ada ampun. Gitu. Jadi kalau misalkan menurut Rabi Ishak, Rabi Kaduri, Rabi Menahem Genak, Rabi Saron ya, dan yang lain-lainnya mungkin Sabi'in itu menyembah malaikat, ya jelas nggak ketemu antara Sabi'in yang mereka maksud dan Sabi'in yang Al-Quran maksud, gitu, nggak ketemu, ya. Dan itu memahami Sabi'in, memahami Yahudi, memahami Nasrani harus hati-hati, karena ayat ini itu sering digunakan. Ini 2 kali turun ayat ini di surat Ali Imran dan surat Al-Maidah atau apa, yang jelas 2 kali turun. Itu sering digunakan bagi mereka yang otaknya sudah rusak, yang terjerembab dalam paham pluralisme, ya. Jadi dia bilang semua agama sama-sama masuk surga. Nah, nanti kapan-kapan kita cerita tentang sama-sama masuk surga pakai ayat ini. Padahal ada sebuah hadis yang aku pernah nukil, itu hadisnya dari Abu Ya'la, dan di perdebatan buku Bible menjanjikan Islam itu menjadi fundamental hadis itu dari Abu Ya'la, ya. Apa katanya? Seandainya Musa masih hidup, dia harus tunduk terhadap syariat yang aku bawa. Itu Kanjeng Nabi bilang begitu. Jadi kaum Sabi'in, kaum Yahudi, kaum Nasrani yang dimaksud di Al-Quran itu adalah mereka-mereka yang terdahulu sebagai senior kita. Yang 2 jelas Abrahamic Faith, Yahudi Nasrani. Yang 1 yang Sabi'in itu karena mengembangkan rasionalitas dia sehingga bertauhid, ya. Ini ketika masa patroh selesainya sampai di situ. Setelah Islam datang, mereka harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu kerangka berpikirnya. Cuman kalau di kampung dulu, aku kan sering ngikuti, aku itu apa saja itu, kalau aku ada waktu dan memang menarik itu, terlepas aku setuju aku tidak, aku ikuti. Dulu di kampus-kampus ada seminar-seminar pluralisme kan seperti itu. Ayat ini menjadi ayat pasaran, mesti dinukir. Terus nggak boleh mengklaim inna dina indallahi Islam. Padahal inna dina indallahi Islam itu ya Al-Quran. Ayat ini juga Al-Quran dia ambil, tapi dia gunakan secara salah. Lah kalau dia bilang bahwa semua agama sama lah, inna dina indallahi Islam, mau dikemanakan? Jadi hati-hati kamu yang punya anak, punya adik, punya apa, tetek, saudara-saudaramu yang masih kuliah. Karena gospel fikir pluralism itu justru masuknya itu lewat komunitas-komunitas pemikir-pemikir. Di mana dia? Di kampus-kampus. Tapi jangan lupa, masyarakat awam juga itu ada yang sudah kerangka berpikirnya plural. Namun secara gerakan itu biasanya itu masuk ke kampus-kampus. Makanya kalau ada keluarga kamu yang sedang kuliah, kasih bekal, ya, bahwa inna dina indallahi Islam. Tetapi kamu harus menghormati kepada mereka yang di luar Islam. Begitu. Jadi ada eksklusif yang harus kita pegang, tapi ada inklusif yang harus kita berikan. Kapan kita eksklusif, kapan kita inklusif? Nah, itu lihat kondisinya. Kalau aku ditanya kebenaran itu dapat ya pada Islam. Tapi aku menghormati yang di luar Islam, begitu. Bukan terus semua agama benar. Lah kalau semua agama benar, mana ada agama salah? Kalau semua agama salah, mana ada agama benar? Adanya merah itu ya karena adanya warna selain merah. Kalau semua merah, maka merah itu jadi nggak ada. Adanya merah, adanya putih. Adanya benar, adanya salah. Adanya salah, adanya benar. Kalau semua agama benar, maka agama itu jadi nggak benar. Berarti yang logik itu ada benar, ada salah. Tapi kan orang-orang plural enggak mau semua agama benar. Loh, nah kalau semua benar jadi nggak benar. Ya, yang dipakai ya ayat-ayat itu yang tadi aku bilang ya. Jangan bersedih hati ya. Sabi'in, Yahudi, Nasrani, dia tidak lihat tempus delictinya kapan itu. Itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad belum rawuh,
Rawuh itu bahasa halusnya Jawa, belum datang. Maksudnya datang itu belum mengajarkan Islam. Kan setelah usia ke-40 baru beliau diangkat jadi nabi. Gitu. Ya, jadi nyasar ke sana kita, nggak apa-apa lah ya. Kemana aja yang penting ada ilmu yang meneguhkan kita ya tentang Islam ini. Gitu. Oke, berikutnya Rizal Wahyu memang hadir pertama Gus. Oke. Ini Sam Irfan Al-Akbar. Jika tidak ada lagi nabi dari bangsa Israel, maka wajar jika Yesus ditolak mentah-mentah oleh Yahudi. Sedangkan untuk Nabi Muhammad harusnya masih diberi ruang oleh mereka, masih menyimak. Kali ini sudah di rumah malang lagi. Loh, benar ini. Kan sudah aku bilang kemarin, benar ini yang disampaikan oleh Kang Irfan Al-Akbar ini. Makanya itu titik atau koma. Ya. Yang tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel itu titik atau koma. Dan aku dituntut sama yang membedah bukuku. Ini koma Pak. Jadi Anda mau titik? Iya, tak kasih titik. Diem dia. Kan tuntutannya sudah aku penuhi. Diem dia. Karena apa? Itu bisa menjadi argumentasi bagi orang-orang Israel untuk menolak kenabian Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut saudara kita Yesus. Seperti sekarang kan ditolak itu. Bisa pakai ayat itu. Makanya kita kan perlu duduk bareng. Yahudi, Nasrani, Islam. Gimana ini maunya ini ayat? Gitu loh. Dan memang fakta di lapangan justru Yahudi itu apa kita lihat di TV-TV sekarang, bukan TV apa, channel-channel YouTube itu ya, kajian-kajian. Mereka memberi apresiasi kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena sudah dikurung dengan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Maka dalam kerangka berpikir Yahudi, nabi itu selesai di Kanjeng Nabi Musa. Gitu loh. Makanya sosok yang sangat dihormati dalam Yahudi Bapak Abraham, Musa. Baru nanti perkembangannya setelah dari Babel itu lahir lagi yang namanya siapa itu? Yang menuliskan kembali buku-buku kitab suci mereka itu ya. Siapa? Lupa ya, nanti kalau ingat. Itu Esra itu juga berpengaruh dalam komunitas Yahudi ya. Oke, jadi benar apa yang disampaikan oleh Kang Irfan Al-Akbar ya. Bisa jadi itu untuk menolak gitu ya. Berikutnya ilmiah kadrun ngeyel Gus ya, biarin aja orang gila itu. Nggak tahu duduk permasalahannya dikasih tahu dari ngeyel. Kalau bilang kadrun itu semua kadrun. Israel kadrun, Arab kadrun. Kita bukan kadrun karena di sini kemana? Mau cari gurun ke Hong Kong. Nggak ada gurun di sini. Kainku nomor 2, oke mantap. Gue kira cukup ya, sudah aku bacakan itu semua. Sekarang kita ke sini. Aku kesulitan mau minta izin, mau konfirmasi ke siapa video ini ya. Tapi kalau aku lihat video ini menjadi video yang boleh dikonsumsi oleh siapapun ya. Jadi, tapi nanti kalau misalkan ada yang keberatan, ya nggak apa-apa aku take down ya. Cuman kan harus aku tampilkan karena sebagai data, gitu ya, sebagai data. Aku maunya minta izin tapi kepada siapa gitu ya. Semoga aja ini sebagai ungkapan aku minta izin, videonya aku pakai sebagai data untuk menjelaskan. Ya. Sebentar. Ini judulnya Yesus yang lain. Itu pasti mengajarkan Yesus. Gitu. Dulu sering saya berkata ya Yesus kita sama. Sekarang saya mengatakan tidak. Yesusnya nggak sama. Orang mengajarkan Yesus modelnya begini, yang lain mengajarkan Yesus modelnya begini. Ada lagi yang mengajarkan Yesus model seperti ini. Bahkan tidak
lipanya, jangankan harta, anaknya pun disembelih kalau Tuhan minta. Mestinya kita cuma punya satu bingkai, bukan banyak bingkai lalu orang kacau. Makanya kenapa mimbar ini tidak semua orang boleh khotbah. Nanti banyak bingkai, kacau. Satu bingkai, bingkainya Yesus. Kalau bicara soal Abraham, lihat kemusafirannya. Meninggalkan Ur Kasdim, taat kepada Bapa. Yesus mengatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Ya ulangi loh, sekali lagi supaya jelas dari awal. Coba, gimana caranya? Setiap gereja itu pasti mengajarkan Yesus. Dulu sering saya berkata, ya Yesus kita sama. Sekarang saya mau mengatakan, tidak. Yesusnya nggak sama. Orang mengajarkan Yesus modelnya begini. Yang lain mengajarkan Yesus modelnya begini. Ada lagi yang mengajarkan Yesus model seperti ini. Bahkan tidak mengajarkan model Yesus yang jelas. Yang dikhotbahkan Abraham. Tapi berkatnya. Berkat Abraham. Doa Yabes. Ikuti hidupnya Yabes. Palestina. Daud. Tapi bukan hati yang mengasihi Allah. Narinya. Memuji Tuhannya. Enggak salah. Tapi inti. Apakah Daud menari tiap hari? Raja gila yang nari tiap hari. Tapi mengasihi Tuhan sepanjang waktu. Apakah Abraham memikirkan harta limpahnya? Jangankan harta, anaknya pun disembelih kalau Tuhan minta. Mestinya kita cuma punya satu bingkai, bukan banyak bingkai lalu orang kacau. Makanya kenapa mimbar ini tidak semua orang boleh khotbah. Nanti banyak bingkai, kacau. Satu bingkai, bingkainya Yesus. Kalau bicara soal Abraham, lihat kemusafirannya. Meninggalkan Ur Kasdim, taat kepada Bapa. Yesus mengatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Setiap gereja itu pasti mengajarkan Yesus. Dulu sering saya berkata, ya Yesus kita sama. Sekarang saya mengatakan. Sudah ya, jelas ya. Aku ulangi lagi, sebetulnya aku mau konfirmasi, boleh nggak video ini aku pakai untuk data gitu. Cuman seperti tadi, aku sulit menemukan mau konfirmasi kemana, karena ini masuknya lewat channel virtual yang itu semua orang bisa akses gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang keberatan dan itu harus di take down, ya nggak apa-apa, aku take down ya. Jadi ini sebagai bentuk cara aku minta izin lah ya kepada publik yang punya otoritas atas video ini, yang dia memang punya. Jangan nanti ujuk-ujuk dia sendiri tahu nggak tahu terus minta itu di take down, ya tentunya aku nggak mau dong. Itu kan ngaku-ngaku ya. Beliaunya ini punya radio di Kota Malang, namanya Sola Gracia. Dan aku seperti tadi bilang, aku sering ikuti kajiannya. Terlepas aku setuju atau tidak, menarik kerangka berpikirnya. Gitu. Ya, sekarang kita menjadi tahu. Ya. Jadi nggak usah heran kalau ada orang goblok bilang Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Isa. Oh, yang di Al-Qur'an itu Isa, yang kami Yesus, Alkitab Yesus, Yesus bukan Isa. Itu orang goblok. Mungkin sekolah minggunya aja belum kelar. Ya. Dan kita nggak usah kaget. Karena Al-Quran dan Alkitab itu sudah menunjukkan dua anak Adam yang melanjutkan Abrahamic faith yang berbeda di kemudian setelah perjalanan proses waktu. Yang satunya Kristen yang awalnya dari Nasrani. Jadi aku tetap berprinsip Kristen itu bukan Nasrani gitu loh. Karena kalau Nasrani dia masih memegang teguh syariat Yahudi dari Torahnya itu. Kan Yesus bilang tidak boleh hilang satu iota pun. Gampangnya saja, Sabat itu masih mereka jaga, babi itu masih mereka hindari untuk tidak dimakan. Gitu loh ya. Apapun alasannya itu bisa kita perdebatkan. Makanya aku mengatakan Kristen itu bukan Nasrani. Makanya Al-Quran juga tidak pernah bilang Kristen. Dan bilang kan Nasoro. Gitu ya. Nah, dua komunitas ini sudah berbeda. Maka kalau mereka bilang Yesus itu bukan Isa, yaitu nampaknya dia goblok.
Dan itu kita tidak perlu kaget. Dari dua komunitas yang berbeda saja, seperti itu. Kita nggak perlu kaget. Karena memang berbeda. Apanya yang berbeda? Komunitasnya. Nah, sekarang kita dapat tambahan. Jangankan dalam komunitas yang berbeda, Islam, Kristen. Sama-sama Kristen saja, Yesusnya beda-beda. Paham? Beda-beda. Dan kan dibilang, lain gereja, lain Yesusnya. Yesusnya beda-beda. Sebetulnya kalau kita berpikir secara cerdas, ya kita harus tahu. Ya memang beda. Cuman apanya yang beda, itu loh yang harusnya ditegaskan. Ya. Jangankan antara Islam dan Kristen. Dalam rumah tangga kekristenan sendiri, Yesusnya beda-beda. Another Yesus. Yesus yang lain, Yesus yang beda. Ini kadang-kadang orang nggak tahu duduk permasalahannya, ya karena bodohnya itu langsung jeplak ngomong. Oh, Isa bukan Yesus. Nah, sekarang tarik aja, lu rumah tangga lu aja kagak beres. Yesusnya juga nggak beda-beda ternyata. Kan begitu. Maka kali ini ya aku kasih arahan supaya clear duduk permasalahannya. Sebagai personal ya, sebagai personal. Sebetulnya antar gereja itu Yesusnya ya sama. Satu personal yang dimaksud. Itu dalam satu komunitas Kristen ya. Terus dalam komunitas, antar komunitas Kristen dan Islam juga Yesus itu ya, Isa itu ya Yesus. Personalnya sama. Lalu apa yang dimaksud Pak Pendeta tadi itu? Kok lain gereja, lain Yesusnya? Beda Yesusnya. Ya, bukan personalnya, tapi cara pandang gereja itu terhadap siapa Yesus itu yang berbeda. Sama dengan Islam dan Kristen. Cara pandang siapa Yesus itu kita berbeda. Tapi personalnya ya masih yang itu-itu juga. Gue nih ya, kalau gue panggil gue itu Ndi, itu pasti keluarga gue. Bapak gue itu almarhum bapak, kalau manggil tuh Ndi. Nanti kalau Koco, itu biasanya teman gue sekampus yang dulu pernah terlibat. Ya seperti teater kecil itu. Terus teman dakwah itu Koco. Nanti ada lagi manggil gue Habib. Teman gue ada yang manggil gue Habib. Terus ada lagi takmir masjid waktu gue ngontrak. Sebelum di sini ada di tempat lain tuh kami kan raja kontrak nih. Itu takmirnya manggil gue Habib. Ada. Jadi mau dipanggil di Koco, Habib dan segala macamnya, tetap aja orangnya ini. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan Isa dan Yesus itu berbeda, itu cara pandangnya yang berbeda, bukan personalnya. Begitu juga yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini, setiap gereja itu beda Yesusnya. Itu cara pandang gereja itu yang disampaikan oleh pengkhotbahnya itu yang berbeda, bukan personalnya. Gitu loh. Ya. Sekarang kita berbicara internal Kristen saja. Bagaimana cara memandang Yesus? Makanya kan kita sudah bikin videonya yang lalu itu apa ya? Mencari wajah Yesus itu kan. Beda-beda. Di dalam internal kekristenan saja, tanya siapa Yesus, kita bagi kelompok. Antara kelompok yang Tritunggal dan Oneness, satu kelompok. Antara kelompok Saksi Yehova dan Kristen Tauhid berikut Mormon, satu kelompok. Dua kelompok ini tanya siapa Yesus. Cara pandang mereka beda. Jadi yang beda itu cara pandangnya. Ini baru dalam satu keluarga besar sama-sama Kristen. Apalagi dengan Islam.
Tapi personal yang kita diskusikan, personal yang di Bible, di Injil disebut Yesus, ya itulah personal yang di dalam Al-Quran disebut Isa. Itu loh. Bukan personalnya beda. Personalnya sama. Cara pandang kita yang berbeda. Maka itulah perlu diskusi di antara kita. Intinya kalau kita tarik, dalam keluarga besar Kristen itu sudah beda. Kristen Tauhid, Saksi Yehova, Mormon, bahwa Yesus itu adalah insani. Tetapi dalam Oneness, Tritunggal, Yesus itu adalah ilahi. Beda. Begitu juga di dalam Islam. Islam itu berbicara jujur, ya. Ini ayat yang sering dinukil oleh teman-teman Kristen, walaupun mereka sebetulnya terjadi ambigu. Bilang, oh, Al-Quran itu bukan firman, itu kan dari Gua Hiro, dibisiki orang yang nggak jelas itu, dalam kondisi seperti itu. Ya. Tapi dia kalau mendengar surat Ali Imran ayat yang 45, dia sangat setuju banget. Padahal itu Al-Quran. Tapi di sisi lain dia bilang Al-Quran itu bukan firman. Nggak map ya. Seharusnya kalau dia bilang bahwa Al-Quran itu bukan firman, ya apapun pernyataan Al-Quran dia tolak. Tapi sanggup nggak dia menolak surat Ali Imran ayat yang ke-45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah darinya. Ya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Aku tidak dekonstruksi dulu terjemahannya, kita biarkan saja terjemahan seperti ini. Ini banyak dinukil oleh apologet-apologet Kristen, dan mereka sangat welcome dengan ayat ini. Tapi satu sisi bilang Al-Quran bukan firman. Nyambungnya kemana? Ke Hong Kong. Ini Al-Quran jujur mengatakan, karena aku sudah bilang bahwa Al-Quran itu sangat menghormati Yesus. Mulai dari bagaimana pasang badan terhadap tuduhan-tuduhan Yahudi tengik itu kepada Bunda Maria yang dituduh sebagai pezina. Al-Quran pasang badan. Orang Bunda Maria itu wanita soleha kok dituduh berzina. Aku mau tahu ada Injil mengadakan advokasi terhadap Bunda Maria? Mana? Ayat mana? Al-Quran membela ketika tuduhan itu ditujukan pada dia. Begitu juga ketika kelahiran sang putra. Al-Quran membela sampai dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Makanya aku bilang kepada teman-teman mu'alaf, ketika Anda menjadi mu'alaf, seperti yang kemarin tamu kita, soleha kita dari NTT itu, aku bilang, Anda sekarang menjadi mu'alaf, alhamdulillah, dan Anda di dalam Islam tidak kehilangan Yesus. Anda tetap memiliki Yesus di dalam Islam dengan cara yang benar. Gitu. Makanya kalau bilang, aku kan kadang-kadang gimana ya, ini pendeta ini ngerti nggak? Ketika aku memaparkan sebuah analisa berdasarkan Alkitab bahwa Yesus disalib telanjang, kok langsung dia ambil itu videoku dan dia bilang Gus Buti menghina Yesus. Islam itu melarang menghina. Bahkan kami dalam Islam berdasarkan Al-Quran sangat-sangat menghormati Bunda Maryam dan putranya Kanjeng Nabi Isa. Seharusnya kan dia tanya dulu. Sebetulnya nggak harus tanya, pemaparanku itu seperti apa. Nggak mungkin lah aku menghina sosok yang harus dimuliakan di dalam Al-Quran. Dan itu perintah agama. Semua para nabi itu harus dimuliakan. Nah, kita kembali ke surat Ali Imran, surat 345. Tapi seterkemuka-terkemukanya Isa ibnu Maryam, seterkemuka-terkemukanya, aku ulangi lagi supaya pada dengar kalian. Seterkemuka-terkemukanya Isa ibnu Maryam,
Dia levelnya tetap saja insani, tetap saja makhluk, bukan ilahi, bukan Allah. Jelas sampai di sini? Itu cara pandang Islam. Jadi yang berbeda itu cara pandangnya, bukan sosoknya yang berbeda. Sama seperti Pak Pendeta tadi, gereja lain, gereja Yesusnya lain lagi. Yang dimaksud itu cara pandang terhadap sosok Yesus. Tapi yang dibicarakan di dalam gereja-gereja itu ya Yesus yang dilahirkan Bunda Maryam. Sama, yang dibicarakan Al-Quran juga Yesus yang dilahirkan Bunda Maryam. Oke, sampai di sini dulu kajian kita, ya, ringan-ringan saja ya, semoga dapat menjadi bekal pengetahuan kita, ya, untuk mengenal siapa sebetulnya Yesus itu, siapa sebetulnya Kanjeng Nabi Isa itu. Kita mengenalnya berdasarkan bimbingan wahyu, yaitu Al-Quran. Dia adalah sosok hamba Allah yang terpilih, yang dimuliakan oleh Allah, maka dia diangkat terpilih menjadi salah satu dari sekian nabi Allah, menjadi guru-guru manusia untuk hidup dalam hukum Allah. Kanjeng Nabi Isa bukan Allah. Itu cara pandang Islam. Ya, oke, berikutnya hormati ya saudara-saudara kita yang lain ya, hormati. Mereka memilih jalan lain, yaitu pilihannya. Sedangkan untuk kamu semua, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, menjadi bingkai imanmu. Tetapi jangan lupa tetap menghormati saudara kita yang lain. Oke, semua kita dapat keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.